Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di mata kuliah fisika untuk pembahasan dua dimensi. Sekarang kita membahas tentang masalah kecepatan rata-rata. Kita sambil membaca. Kita mendefinisikan kecepatan rata-rata sebagai perbandingan antara perpindahan dengan lama waktu melakukan perpindahan. Jadi pasti ada, karena berbicara masalah waktu berarti ada waktunya di situ. Misalkan pada saat T1 maka posisi benda adalah R1 atau vektor R1. Dan pada saat T2 posisi benda ada di R2. Sehingga perpindahan benda rumusnya adalah delta R21 atau delta R akhir awal sama dengan R akhir dikurangi R awal atau R2 dikurangi R1. Sedangkan untuk lama waktu benda berpindah adalah delta T, T2 min T1 atau T akhir min T awal. Sedangkan definisi kecepatan rata-ratanya adalah vektor V sama dengan delta vektor R21 per delta T. Ya. Ini fungsi utama yang harus kita cari seperti ini. Lanjut. Di sini kita gunakan tanda kurung siku-siku sebagai simbol untuk rata-rata. Kecepatan rata-rata juga merupakan geseran vektor. Karena ini ada arah vektornya ya. Oke, contoh soal. Pada saat T sama dengan 2 sekon, posisi benda ada pada di R1 10I meter. Dan pada saat T-nya atau pada waktu 6 sekon, posisi bendanya ada di R2 sama dengan 8J meter. Pertanyaannya, berapa kecepatan rata-rata benda selama perpindahan tersebut? Yang pertama, kita harus mencari perpindahannya dulu, karena perpindahannya di sini kan ada R1 dan R2. Makanya total perpindahannya berapa dulu? Maka di situ ada delta R21. L akhir dikurangi R awal. R2-nya atau L akhirnya itu adalah 8J. Sedangkan L awalnya yang lebih kecil T-nya itu adalah 10 10I. Makanya situ 8 min 10I. Ini cuma penyederhanaan agar sumbunya sesuai saja atau berurutan. I dulu baru J, maka situ jadi min 10I plus 8J. Oke. Terus lama perpindahannya. Kalau berbicara masalah lama perpindahannya berarti kan waktunya. Berapa waktu perpindahannya? Maka situ dikatakan delta T sama dengan 6 ini dikurangi 2. T akhir dikurangi T awal. Sehingga hasilnya adalah 4 sekon. Untuk kecepatan rata-ratanya kita masukkan rumusnya yang tadi. A delta R21 delta AT. Delta R21 nya kita sudah ada ini. Min 10E plus 8J. Terus untuk delta T nya kita sudah menemukan ini 4S, tinggal kita masukkan sehingga hasilnya adalah minus 2,5I plus 2J. Itu adalah kecepatan rata-ratanya. Pak, kenapa ada I, kenapa ada J? Karena kita sekarang berbicara masalah 2 dimensi. Kalau berbicara masalah 3 dimensi berarti IJK. Tapi kita tidak membahas 3 dimensi ya. Karena waktunya juga mepet atau waktu terlalu banyak memakan waktu. Kita sampai 2 dimensi saja. Oke, lanjut. Kita ke contoh 1.4. Posisi sebuah benda yang bergerak memenuhi hubungan, jadi R-nya sudah ada ini, perpindahannya sudah ada. 3i plus 5
T kuadrat J. Berapa kecepatan rata-rata benda pada saat T 0 sekon dan T-nya 5 sekon? Karena R-nya sudah ada, berarti kan di sini tinggal kita masukkan waktu yang ditanyakan itu. Karena R-nya sudah ada ya. Oke, kita langsung ke sisi benda pada saat T-nya 0. Kita masukkan yang ada T-nya di sini cuma 5T kuadrat ya. Berarti 3I plus 5 kali 0 kuadrat J. Hasilnya adalah 3I meter. Yang kedua pada saat T-nya 5 sekon. Berarti R2-nya 3I 5 kali 5 kuadrat J. Sehingga hasilnya adalah 3I plus 125 J meter. Kalau Anda bingung, hitung sendiri kenapa hasilnya gitu. Terus kita sudah menemukan dari waktu masing-masingnya pada saat T0 dan T5. Oke, sekarang perpindahannya. Karena perpindahannya itu udah ada di sini. Delta R21 R2 min R1. Oke, dari ini kita sudah menemukan langsung ya. Karena pada saat kan pertanyaannya sekarang kecepatan rata-rata pada saat T sekian dan T sekian. Kita sudah mencari T-nya, berarti kita masukkan hasil dari waktu yang sudah kita cari tadi. Maka situ ada perpindahan bendanya. Jadi pada saat R1 R2 kita masukkan R2 min R1. Untuk nilai R2-nya adalah 3I plus 125J. Untuk R1-nya adalah 3I. Sehingga 3I dikurangi 3I hasilnya 0. Berarti sisanya 125J. Tuh. Oke. Dan lama perpindahan bendanya, karena lama perpindahannya berarti tinggal kita menghitung T-nya. T-nya berarti T akhirnya 5, T awalnya 0, berarti 5 dikurangi 0 hasilnya adalah 5 sekon. Dan kecepatan rata-ratanya kita masukkan rumus yang tadi. Delta R21 dan delta T. Delta R21-nya kita sudah ada 125J, sedangkan delta T-nya kita sudah ada 5, berarti 125 per 5, sehingga hasilnya adalah 25J. Oke, itu untuk kecepatan rata-rata. Lanjut sekarang kita untuk kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat diperoleh dari kecepatan rata-rata. Jadi pasti ada sangkut pautnya masih dengan kecepatan rata-rata. Dengan mengambil selang waktu yang sangat kecil, yaitu mendekati 0. Dapat pula dikatakan bahwa kecepatan sesaat merupakan kecepatan rata-rata pada selang waktu yang sangat kecil. Jadi ini yang mendekati 0 itu adalah kecepatan sesaatnya. Definisi kecepatan sesaat adalah delta V. Kalau tadi ada rumusnya, kalau tadi ada kurung, ini sudah tidak ada kurungnya. Delta R21 per delta T. Kenapa? Kurung tadi kan menandakan, kurung siku tadi itu dikatakan bahwa itu menandakan rata-rata, sedangkan di sini kan tidak, dia bukan rata-rata tapi kecepatan sesaat, makanya kurungnya kita buka. Dengan delta T mendekati 0. Nah, definisi ini dapat ditulis dalam bentuk diferensial sebagai berikut, yaitu V dr per dt. Jadi diintegralkan terhadap T, diturunkan terhadap T. Kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal 1.5. Sebuah benda bergerak dengan posisi yang memenuhi R-nya sudah ada 4TI plus 6T minus 5T kuadrat J. Sekarang tentukan kecepatan sesaatnya. Kita langsung masukkan kecepatan sesaat pada sembarang waktu. Nah, dr per dt-nya kita turunkan terhadap T. Nah, yang ada T-nya 4TI.
Yang ada T-nya sekarang 4T 4TI. 4TI kalau kita turunkan terhadap T berarti menjadi 4I. Oke. Yang kedua sisi situ 6T. Kalau diturunkan terhadap T dia akan menjadi 6. Terus yang ini 5T kuadrat. Kalau kita turunkan kan menjadi 2 kali 5T. Nah, Pak dapat dari mana? Saya rasa Anda pasti tahu. Karena itu matematika ya. Itu turunan itu matematika. Jadi diturunkan terhadap T-nya. Sehingga hasil totalnya akan menjadi 4I plus 6I plus 6 dikurangi 10T. Sekarang ini sudah dapat kecepatan saatnya. Nah, sekarang ada kata-kata pada saat T2. Tinggal kita masukkan hasil dari ini, kita masukkan duanya. Nah, hasilnya kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 2. Kita masukkan yang ada T-nya itu masukkan duanya. Yang ada T-nya kan cuma 10T saja, ya. Yang ada T-nya cuma 10T. Berarti di situ 4I itu tetap, 6 tetap, minus 10 ini yang diganti. 10 kali 2 sehingga hasilnya adalah 4I minus 14J. Nah, itu. Lanjut. Sekarang ke percepatan rata-rata. Kalau tadi ada kecepatan rata-rata, ada kecepatan saat, pasti akan ada percepatan rata-rata dan percepatan saat. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan kecepatan benda dengan lama kecepatan tersebut. Percepatan itu kan bisa ada percepatan naik, percepatan turun. Jadi misalkan itu percepatan, misalkan Anda naik dari kota A ke kota B. Di tengah-tengahnya itu Anda menaikkan kecepatan, berarti itu akan percepatan tetapnya, percepatannya naik. Tapi kalau di tengah jalan Anda ternyata nurunkan gasnya, kan ada kucing lewat, itu kan percepatannya nurun. Itu yang dimaksud percepatan. Misal saat T1 kecepatan benda adalah V1 dan saat T2 kecepatan benda adalah V2. Sehingga definisinya adalah perubahan kecepatan benda adalah delta V21, yaitu V akhir dikurangi V1 atau V awal. Untuk lamanya delta T-nya tetap sama ya, T2 min T1. Sedangkan untuk percepatan rata-ratanya kita masih memakai kurung siku ya. Sama saja. Delta V21 per delta T. Percepatan rata-rata juga merupakan besaran vektor. Oke. Kita langsung ke contoh soalnya. Contoh 1.6. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan yang memenuhi persamaan V sama dengan 2 cos 0,1 PTI ditambah sin 0,1 PTJ meter per sekon. Pertanyaannya adalah tentukan percepatan rata-rata benda antara selang T-nya itu 10/6 sekon dan T 10 sekon. Berarti otomatis kita mencari dulu waktunya itu. Nah, ya kan? Cari rata-rata itu kan cari T-nya. Anggap T1-nya cari, T2-nya cari. Sehingga setelah T1, T2-nya itu ketemu baru kita merata-ratakan. Nah, itu loh maksudnya. Oke, kita cari di T sama dengan 10/6 sekon. Oke, yang ada T-nya itu ada di PT ya. Ada di PT ini. Nggak kelihatan PT, ini PT ya. Ya. Tapi di situ kekecilan. Oke, kita masukkan 2 cos 0,1 pi. T-nya adalah 10/6, jadi kita masukkan di sini 10/6. Di sini ini juga PT, kita masukkan 10/6. Oke, lainnya saya rasa sudah ya, cuman ini ya. Nah, hasil dari ini. Kok hasilnya gimana? Kok sampai pi per 6? 0,1 sama 10 ini bisa kita coret kan? Karena sama saja kan.
kita coret sehingga hasilnya hilang atau hasilnya 1. Sehingga dia akan ditotal akan menjadi pi per 6 dan pi per 6 ya. Nah, sekarang ke bawah ini hasil dari yang bawah ini. Cos pi per 6, kalau pi itu 180, atas 180 dibagi 6 itu 30, berarti cos 30 itu adalah setengah akar 3, maka dia ditulis akar 3 per 2. Sedangkan sin dari 30 itu adalah setengah, maka hasilnya adalah 2 dikali akar 3 per 2 ditambah setengah. Hasil dari 2 ini, 2 yang ini bisa kita coret-coret ya, sama saja kan bisa dicoret, sehingga hasilnya adalah 3i plus C. Itu hasil jika T-nya adalah 10 per 6 sekon. Nah, sekarang jika T-nya itu cuma 10 sekon, kita masukkan ini 10, kita masuk 10 di sini, kita masuk. Nah, sehingga hasilnya adalah cos PI dan sin PI. Cos 180 adalah minus 1 ya, dan sin 180 adalah 0, sehingga total hasilnya adalah minus 2i. Nah, tuh. Kalau sudah seperti itu, berarti kan kita sekarang mencari perubahan kecepatannya itu. Dari perubahan totalnya kan, kalau kita mau mencari percepatan itu kita harus tahu dulu perubahan kecepatan dan perubahan waktunya. Kita sekarang sudah tahu itu pada saat T-nya. Kita masukkan rumusnya itu pada saat T masing-masingnya. Oke, perubahan kecepatan benda pada saat T10 sekon dan T10. Kita sudah tahu sekarang bahwa V2-nya itu ini, V1-nya ini. Kita langsung masukkan ke sini ya. Nah, ini sudah masuk. Hasil total dari delta V-nya itu adalah minus 2 plus akar 3i minus J. Itu adalah perubahan kecepatan. Pak, gimana kok bisa mencari ini? Ini untuk mencari rumus di sini kan, karena rumus di situ harus terpenuhi untuk percepatannya. Oke, sekarang tinggal delta T. Delta T-nya kita juga masukkan. Jadi yang pertama itu ini, yang akhir itu ini, yang akhir itu ini, yang awal ini. Berarti kita tinggal masukkan T2 min T1. T2-nya adalah 10, T1-nya adalah 10 per 6. Hingga hasilnya adalah 50 per 6 sekon. Kalau seperti ini kita sudah terpenuhi. Ini V dan ini adalah T. Berarti kita sudah memenuhi. Tinggal kita masukkan saja di sini. Ya, minus 2 plus akar 3i minus J per 50 per 6. Sehingga hasil totalnya dari itu adalah, dari pembagian ini adalah ini minus 0,45i dikurangi 0,12 J meter per sekon kuadrat. Itu untuk mencari percepatan rata-rata. Nah, sekarang untuk mencari percepatan sesaat. Jika selang waktu yang kita ambil dalam menghitung percepatan rata-rata mendekati 0, maka percepatan rata-rata tersebut berubah menjadi percepatan sesaat. Jadi kalau mendekati 0, berarti dia akan berubah menjadi sesaat. Jadi percepatan sesaat ini didefinisikan jadi hilang ya, rata-ratanya hilang atau kurungan sikunya itu hilang. Dengan delta T diambil menuju 0 atau mendekati 0. Juga definisi ini dapat ditulis dalam bentuk diferensial sebagai berikut. Jadi bisa diferensialkan delta atau percepatan itu dv per dt. Sama dengan yang tadi yang atas itu kecepatan sesaatnya. Langsung kita ke contoh. Kecepatan sesaat benda sebagai fungsi waktu diberikan hubungan, jadi V-nya sudah ada di situ. 10 T kuadrat I plus 3J.
berapakah percepatan sesaat pada saat T. Kita cari percepatannya dulu ya. Kita cari percepatan, jangan langsung ke sininya. Cari percepatannya yaitu satu-satu ya. Pertama kita tentukan percepatan saat pada sembarang waktu. Kita masukkan delta V per delta T-nya. Yang ada T-nya hanya di 10T ya. Diferensialnya akan menjadi 20 TI meter per sekon, karena 3J tidak ada T, jadi tidak bisa diturunkan terhadap T. Jadi tinggal yang ada 10T kuadratnya. Kalau kita sudah menemukan percepatannya seperti ini, jadi kita tinggal masukkan waktunya. Karena namanya saat, berarti ada waktunya di situ. Percepatan saat pada T 5 sekon, kita tinggal masukkan 10 T ini. Berarti 20 kali 5I sama dengan hasilnya adalah 100 I meter per sekon kuadrat. Nah, tuh. Oke, sekarang untuk menentukan kecepatan dari percepatan. Kita mulai. Dua definisi percepatan saat pada persamaan yang tadi di atas 1.113. Persamaan tersebut dapat ditulis persamaan ini ya. Persamaan ini kalau kita sederhanakan itu kan sama saja dengan ini ya. Jangan bingung, itu cuman dibolak-balik saja. Sehingga dV sama dengan A per dt. Lalu kita integralkan ruas kiri dan kanan dengan batas-batas. Yang pertama itu batasnya kecepatan dari V0 sampai V. Dan yang kedua itu batasnya itu T0 dan T. Enggak, sudah jelas ini ya batas-batasnya. Kalau dV itu batasnya antara V0 sampai V, dan untuk vektor ADT atau percepatannya itu batasnya dari T0 sampai T. Lanjut, integral ruas kiri bisa segera diselesaikan dan hasilnya kalau ini kita langsung integralkan kan hasilnya, karena dia tidak punya konstanta maka hasilnya kan pastinya V min V0 kan, karena dia tanpa konstanta. Maka di situ dikatakan integral di ruas kanan baru dapat dilakukan setelah kita mengetahui bentuk implisit dari fungsi percepatannya, dengan mengganti integral ruas kiri dengan V dikurangi V0. Kita dapat menuliskan seperti ini, sama saja kan, sama dengan ini kan. V min V0 integral ADT. Atau kalau kita lebih mengerucutkan, bisa ditulis seperti ini. Lebih dikerucutkan lagi, berarti ini pertanyaannya adalah V awalnya, V akhirnya. Oke, di situ lanjut. Persamaan 1.6, persamaan ini merupakan bentuk yang umum yang berlaku untuk percepatan apapun, baik yang konstan maupun tidak konstan. Kalau kita tinjau kasus khusus untuk percepatan yang konstan, maka percepatan pada integral persamaan 1.6 dapat dikeluarkan dari integral dan kita peroleh seperti halnya ini. Jadi sekarang kita mengeluarkan delta T-nya, delta dt-nya. Kalau dt-nya kita keluarkan kan akan menjadi T min T0 ya, sama saja kan. Oke, lanjut, kita langsung masuk ke soal ya. Pada ini soal untuk percepatan konstan dulu. Pada saat T0 dia menjadi 2 sekon. Pada saat waktu T0 dia 2 sekon. Sebuah partikel memiliki kecepatan 3I plus 4J. Berapa kecepatan partikel pada sembarang waktu jika percepatannya adalah 10I min 2J? Oke. Jawab di situ. Dari soal kita sudah dapatkan informasi bahwa T-nya itu adalah 0, V-nya kita sudah tahu, percepatannya juga kita sudah tahu. Sehingga langsung kita masukkan rumus 1.7 ini. 1.17 kita masukkan di sini. Untuk V0-nya ini 3I plus 4J.
Terus untuk percepatannya minus 10i 2j. Oke, kita sudah masukkan. Dan untuk T min T0 nya sama dengan T nya kita sudah belum tahu, karena yang diketahui adalah T0 nya, berarti kita masukkan ya T min 2. Oke, dari definisi itu kita langsung masukkan di situ 3. Dari definisi ini kita sudah jelas bahwasanya variabelnya kita samakan dulu ya. Yang variabel i sama i, yang j sama j. Maka di situ 3 sama 10. 3i 10i. Itu kan sama-sama variabel i. Jadi di sini i-nya ada di belakang itu ya. Jadi i. Yang j sama-sama dengan j. Yang j itu 4, yang punya nilai 4j itu 4 sama 2j. Maka situ 4 plus 2j. Nah, kenapa T-nya yang ikut, Pak? Karena T-nya kan ini sebenarnya kan kalau umpamanya tidak disamakan dulu, berarti ini kan sebenarnya ngikut ini. Ini perkalian. Kalau ini perkalian, karena dia belum dikalikan, berarti dia harus ikut juga ke sini, ke I-nya. Maka dari itu T-nya itu dia ngikut. Oke, lanjut. Setelah selesai seperti ini, berarti tinggal kita sekarang langsung menyederhanakannya. Kita langsung menjumlah, menyederhanakan sehingga hasilnya adalah 23 minus 10 Ti ditambah 2 Tj meter per sekon. Itu untuk jika percepatannya konstan. Contoh 1.9 jika percepatannya itu sembarang. Sebuah benda memiliki percepatan hanya 4i sekian. Jika pada saat T4 kecepatan V0 nya adalah 10j. Sekarang pertanyaannya, tentukan percepatan benda pada sembarang waktu. Jadi sembarang. Oke, karena ini sembarang, berarti waktunya itu juga sembarang kan. Otomatis kita langsung pakai rumus 1.9 nya. Itu kita lihat kata-katanya, karena benda memiliki percepatan yang sembarang, maka kita gunakan persamaan 1.16. Nah, kalau tadi kan konstan, karena ini sembarang, jadi percepatannya itu juga sembrono atau sembarang. Oke, dari definisi ini, dari rumus ini langsung kita masukkan V0 nya kita sudah ada min 10j, dan alfa dan percepatannya kita juga masukkan min 4ti plus 5t 2j dt. Nah, sudah kan, sudah kita masukkan dt. Oke, min 10j ini tetap. Nah, sekarang kan kita integralkan yang ini. Integral dari ini minus 4ti dia akan menjadi 2ti kuadrat. 2t kuadrat i. Terus yang 5t kuadrat itu akan menjadi 5/3 t pangkat 3. Pak, kok bisa gitu? Biasa ya, ini umum kayaknya. SMA juga ada pengintegralan saja. Kalau kita sudah punya seperti ini, kita langsung masukkan batas-batas integralnya itu sendiri. Nah, 10j saya itu di situ kan minus 2t. T-nya itu batas-batasnya itu dari T dari 4 sampai ke T. Dari T sampai ke 4. Karena di situ T-nya definisinya tetap, berarti T kuadrat, ngikutin ini. Dan di situ ada 4 kuadrat, 4T kuadrat berarti jadi 16 ya. Maksudnya di situ min 10J kan kita tetap ya. Sekarang pertanyaannya kan di 2T kuadrat. T-nya itu kan batas-batasnya itu T sampai ke 4. Yang pertama itu di T. T kalau di T kuadrat kan tetap kan, maka tetap kan dia akan menjadi T kuadrat. Sekarang kita masukkan ke 4 ke T-nya. Masukkan ke T kuadratnya 4 kuadrat akan menjadi 16. Oke. Yang kedua 5/3 T pangkat 3. Oke, T-nya itu tetap. Yang pertama batas T-nya itu tetap. Yang kedua kan batasnya adalah 4. 4 pangkat 3 adalah 64. Saya sudah. Nah,
Dari definisi ini kita sederhanakan, kita kali mengkali sehingga hasilnya itu akan menjadi 32 minus 2t kuadrat sampai sekian. Oke, ini hasil total dari ini ya. Anda bisa hitung sendiri. Oke, lanjut, kita sekarang menentukan posisi dari kecepatan. Kita berangkat dari definisi kecepatan sesaat yang diberikan oleh persamaan 1.19. Kita dapat menulis ulang persamaan tersebut menjadi dr sama dengan v dt. Misalkan pada saat t0 pada saat t0 benda akan berada pada posisi r0. Pada saat t sembarang benda akan berada pada posisi r. Oke. Dua ruas dalam persamaan 1.18 dapat kita integralkan menjadi dr-nya itu dari r0 dan v-nya t min t0. Udah ya. Sehingga kalau kita integralkan akan menjadi r min r0. Oke. Atau bisa saja ini kalau lebih spesifik itu bisa menjadi R ini. Kita lanjut. Persamaan 1.20 merupakan bentuk yang umum, sama saja dengan yang tadi ya. Yang berlaku untuk kecepatan apapun, baik yang konstan maupun tidak konstan. Kalau kita tinjau kasus khusus untuk percepatan yang konstan atau V0, maka kecepatan integralnya 1.20 dapat dikeluarkan seperti halnya ini ya. Nah, jadi V-nya yang tadi awalnya ini kita bisa keluarkan seperti ini. Nah, V-nya bisa ke sini sehingga T-nya kita bisa integralkan sehingga akan menghasilkan R0 V0 T min T0. Pak itu kok V0 karena di sini sudah ada ya. Oke, itu adalah persamaan 1.21. Kasus khusus lainnya adalah untuk gerak dengan percepatan yang konstan. Untuk kasus ini, maka percepatan integral pada persamaan 1.20 diganti dengan kecepatan pada persamaan 1.17. Oke lah, biar saya nggak mau geser-geser. Oke, yang tadi R0 yang ini berarti dua persamaan ya, 1.20 sama 1.17. Anda bisa lihat 1.20 itu yang ini. Oke, 1.17 itu 1.17 oh ini. Oh, jadi di compare ya. Mana tadi? Nah, ini kan persamaannya 1.17, sedangkan R gabungan ini adalah persamaan dari 1.20. Oke, kalau kita sudah mendapat dua persamaan gabungan ini antara 1.20 dan 1.17, kita bisa integral itu kita bisa akumulasikan. Kita bisa satu per satu atau masing-masingkan. V-nya kita masingkan sendiri dan percepatannya kita masingkan sendiri ya. Sehingga kalau seperti itu kan jauh lebih gampang. Kalau seperti ini kita lihat di situ untuk variabel V sama untuk variabel kecepatan dan percepatannya kita lempar ke depan sehingga akan menghasilkan seperti ini. Kalau sudah seperti ini kan kita gampang, integral dari dt di sini akan menjadi V0 T min T0, dan untuk ini vektor dari L kita juga bisa lempar juga sehingga akan menghasilkan setengah alfa min T ini. Oke, itu sudah selesai. Sekarang untuk contoh 1.10 untuk percepatan konstan. Sebuah benda bergerak dengan percepatan A-10J meter per sekon pada waktu 0 detik. Oke, ini untuk percepatannya. Kecepatan benda 5 meter per sekon
dan posisinya 5J. R-nya sudah ada. Sekarang yang A itu kecepatan benda pada saat sembarang, dan yang kedua kecepatan benda pada sembarang waktu. Oke. Yang pertama, yang A, karena percepatan benda konstan, maka kecepatan benda pada sembarang waktu tentukan dari persamaan 2.17. Ini sudah ada. Tuh ya, karena percepatan bendanya konstan, sama karena judulnya konstan ya, maka kecepatan benda pada sembarang waktu memakai rumus 2.17. Keterangan sudah ada yang di atas tadi ya, sudah saya jelaskan juga. Kita langsung masukkan V0 nya. Kita sudah ada V0 nya 5i ini kecepatannya. Terus A delta T min T, T0 nya kita sudah ada percepatannya, ini minus 10. Kita masukkan T min T0 nya. T nya kan belum terdefinisi, cuma terdefinisi di sini T0 nya. Cuma terdefinisi T0 nya di sini ya. Berarti T min T0, sehingga hasilnya adalah 5i minus 10 TJ. Oke. Terus yang ke B, posisi benda pada sembarang waktu. Pada sembarang waktu kita langsung masukkan yang rumus ini ya. Kita masukkan rumus itu. R0 nya kita sudah mempunyai R0 itu 50J. V0 nya kita memiliki 5i. Terus T min T0 nya, T0 nya yang terdefinisi 0. Terus setengah A nya kita sudah ada, ini T min adalah 0, sehingga totalnya akan menjadi 5TI plus 50 min 5T kuadrat. Itu contoh untuk percepatan konstan. Oke, untuk sementara itu saja ya. Saya akan memberikan materi ini. Jadi dari materi 1 sampai materi ini akan saya berikan. Kenapa? Minggu depan kita akan mengadakan UTS. Jadi Anda harus siap-siap ya untuk UTS. Untuk prasyarat dan bagaimana untuk mengikuti UTS, saya akan memberikan H-1 sebelum UTS. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.